sedekah-sedekah mawarnya ya. Kita di sini untuk mau mengapa ya? Menyekar oten-oten yang otak ini. Dale nih. Nih. Dali, apa kabar? Kutanya dulu lah sama kau ya itu. Dale itu artinya apa? Dali itu yang artinya udah menjauh dari orang Batak. Kalau orang Babamu Batak mah, itu beda. babamu mah. Dale itu bukan artinya menjauh. Dale itu artinya orang Batak yang tidak tahu silsilahnya. Itu Ya, dale, aku botol. sadar itu namanya itu sama Kau tanya itu aku sama apa saja. tuh? Aku Orang saja. tua-tua itu bongo kali kau. Kawan kita semua. Nah, kau jangan tunjukkan botolmu kalau kau udah jadi Kristen botol karena tidak tahu Tuhan, jangan Jangan kau botol lagi. datang lagi ke Tanah Batak ya. Ya, duanya gitu. Jangan ya. Disemprot kau sama apa itu nanti. Dikasih panggang apa? Iya, mana bunga mawarnya? Biar kulawan dulu dali-dali ini semua. Yang dali ini. Dan nggak berguna. Agama mana ajaran sesat? Kalau yang sesat ini adalah orang-orang yang menyesatkan itu termasuk udah agama yang sesat juga itu. Bisa juga ke pribadi masing-masing. Bang Sianipar kalau memang ajaranmu sesat, ya kamu. Itu seperti itu Bang. Kami nggak ada. Kami ajarkan ajaran sesat kepada kamu. Jadi mana bisa kamu kategorikan kami ini adalah sesat? Itu Iya, kan itu seperti itu Bang. menurutmu. Kalau menurut Yesus gimana? Kembali kalau menurut Yesus pun, Yesus tidak pernah salah. Yesus adalah Waalaikumsalam benar. warahmatullahi. Enggak, yang saya tanyakan, menurut Yesus, yang sesat itu siapa? Coba kamu buka dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus berkata, si penyesat itu yang nggak percaya kalau dia datang sebagai manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau Sekarang kami Pak, ditanya, Faruk, tanya. kau percaya nggak kalau Yesus itu manusia? Percaya. Nah, kalau kau mertua aku tanya, kau percaya nggak Yesus itu manusia? Kalau kutanya abang, percayakah abang sebagai Yesus itu sebagai juru selamat? Enggak percaya abang. Percayakah Yesus itu sebagai penembus dosa? Enggak percaya abang. Hanya Yang saya manusia, tanyakan, manusianya kamu aja. percaya nggak kalau Yesus? Kamu percaya nggak kalau Yesus itu manusia? Percaya. Ya sudah, berarti bukan Tuhan kan? Tuhan. Nah, berarti kamu si penyesatnya kata Yesus. Warung kitab Lukas. Karena kau nggak percaya kalau dia datang sebagai Tuhan, manusia. hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud. Apa itu? Apa itu memang firman Gimana? kamu itu? Lukas berapa itu? Lukas Oh, iya. 1 ayat 1. Lukas 2 nomor 11. Yang lahir Ya. itu Tuhan. Ya, Oke, ketika dia lahir, dia keluar lewat lubang apa? kalau masalah lubangnya itu kan permasalahkan lubang buaya ke lubang Barakallahu fikum, Pak Muhammad. kita nggak Ketika permasalahkan dia itu. lahir, dia keluar lewat lubang apa? Itu tidak dipermasalahkan secara teologis, Kalau memang tidak dipermasalahkan, kau harusnya tapi fasih menjawabnya, dipermasalahkan lancar lewat iman menjawabnya. kamu. Kamu tidak percaya, bos. Iya kan? Ketika Tuhanmu itu dilahirkan, dia keluar lewat lubang apa? Ya kita buat dulu lewat lubang apa itu? Apa itu? Lubang buaya. Nah, berarti yang keluar dari lubang buaya itu Tuhanmu. Nah, itu benar sekali. Ya sudah, berarti kau mempertuhankan. Berarti kau mempertuhankan makhluk yang keluar dari lubang buaya. Hari Selesai. manapun yang itu jujur. penting dia adalah juru selamat bagi kami, bukan bagi kamu ikut. Karena Yang kamu penting menolak. kamu sudah ngaku, kamu mempertuhankan makhluk yang keluar dari lubang buaya. Selesai, gampang diskusinya kan, penting juga. Tanya dulu kalau yang Jawa, yang baru datang ya ditanya Abang dulu. telur dari Iya, don't worry. lubang apa? Don't worry, silakan. Kalau mau melanjutkan narasinya silakan, atau kalau mau bertanya Dinda don't worry silakan. Ya, ini Donori agama apa? Oke, Kristen ya, Bang? saya di Ya, sebentar dulu Bang Donori, saya sapa dulu. Bang Anam, agama apa Bang Anam? Di saudaraku muslim, tolong tap-tap layar tembuskan sampai 1M ya. Bang Anam, agama apa Bang Anam?
Halo Bang Anam. Anam Foabut. Ya udah, saya turunkan. Di sini Kristen wajib buka kamera. Tidak buka kamera, saya akan turunkan. Kalau jadi narasumber. Nah, mungkin diserahkan dulu sama Bang Donori sebagai narasumber dari Kristen. Berarti gini Silakan. toh ya, kalau melanjutkan pemahaman dari si Marturia ini ya, namanya nih, Martua apa Marturia? Marturia. Marturia. Kalau Enggak. mengikuti pemahaman si Sumberetan. Kalau mengikuti pemahaman dari si Marturia ini, ya, yang keluar dari lubang dubur itu kotoran, yang keluar dari lubang kemaluan itu adalah Tuhan. Gitu nama Marturia ya. Dan antara lubang kemaluan dengan lubang dubur itu berdekatan. Gitu loh. Berarti tempat keluar Ya, Tuhan sesuai itu tema di atas. berdekatan, gitu loh. Ya. Daripada kamu tidak pernah kamu kasih tunjuk di mana dia kan gitu. Nggak pernah. Berarti itu gaib dong. Ya memang Allah itu goib, cemana ya kau? Maha goib dia lagi, bukan goib lagi. Kan Maha penampakannya goib, tidak Allah itu pernah maha goib. ada. Penampakannya tidak pernah ada. Ini ada. Oh, berarti harus nampak. Harus nampak Ya. harus kelihatan, membuktikan itu ada, Ya. betul? Ya. Oke, kalau gitu aku nggak percaya kalau Jelas. kau punya nonot ya. Aku nggak percaya kalau kau punya nonot. Percayalah, percaya aja lah, Bos. Loh, kalau memang kau punya nonot, tunjukkanlah nonotmu. Itu pantang bagi bagi setiap orang yang beragama ya kan. Kau saja menunjukkan nonotmu di muka umum, kau bilang pantang. Bagaimana kau minta Tuhan atau menunjukkan diri, harus menunjukkan dirinya di muka umum yang enggak aja. Itu kan Udah diam dulu Tuhan sama Turia ya, sama si Kita Don Wori diskusi dulu. dulu, Ya, Bang silakan. Faruk. Boleh? Iya. Iya, sabar Ya, dulu. ya, ya. Diam dulu Marturia ya, sebentar dulu. Ya, silakan Tidak Donori, silakan. Iya, menurut sepengetahuan kamu, Bang Faruk, Yesus datang ke dunia ini muncul secara tiba-tiba atau melalui proses kelahiran? Kalau berpegang kepada Lukas 1 nomor 31, dia melalui proses kelahiran. Proses kelahiran berarti yang namanya melalui proses kelahiran harus melalui kelamin ya? Gimana? Kalau yang namanya lahir itu melalui proses kelahiran, itu harus melalui alat kelamin ya? Nah, saya tidak ada berkata seperti itu tadi. Cuman Martua yang menyatakan seperti itu. Aku nggak ada mengatakan harus melalui kelamin, nggak ada tadi. Karena di zaman sekarang ada sesar, kan gitu. Cuman Martua bilang yang melalui Jadi, lubang yang buaya kata ianya- dia tadi. Oke, jadi yang pasti Tuhan Yesus datang ke dunia ini melalui proses kelahiran ya, entah itu melalui sesar atau melalui dari rahim ya, atau lubang vagina ya. Nah, kalau menurut kamu gimana Dinda? Dia keluarnya dari lubang apa? Kalau si Martua dia tadi katakan dia dari lubang buaya. Kalau menurut kamu dari lubang apa? Jadi karena tidak ada data yang eksplisit mengatakan Yesus keluar dari rahim Bunda Maria melalui proses sesar, maka dapat dipastikan melalui kelahiran normal. Oke? Iya, berarti melalui Kita kelamin tahu lah kan? ya, yang namanya lahir normal itu kita tahu ya, sepakat ya, paham ya? Iya, berarti keluar dari kelamin kan? Iya. Oke, Nah, ya terus Menurut Anda, apakah ini janggal atau tidak? bukan janggal lagi, nggak masuk akal. Bukan janggal, berarti sesuatu Tidak yang masuk bisa akal. diterima oleh tidak masuk akal. Apa bedanya tidak masuk akal dengan janggal, Bang? Kalau janggal itu masih ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dari logika, itu janggal. Kalau nggak masuk akal, apapun itu sudah ditolak oleh logika, Nah, gitu loh. Itu nggak masuk akal. ya, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini melalui proses kelahiran, apakah yang dilahirkan oleh Maria itu tubuh jasmaninya Yesus atau ketuhanannya? Kalau berdasarkan Lukas 2 nomor 11, yang dilahirkan itu ketuhanannya. Ketuhanannya. Coba, apa kata Lukas 2 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Ya, berarti di dalam ayat ini ada 3 poin atau tidak ada 3 gelar yang dimiliki oleh Yesus ya. Yang pertama, Juru Selamat, gelar kedua, Kristus, dan gelar ketiga, Tuhan. Yang saya tanya, jawablah dengan baik. Yang dilahirkan oleh Maria itu, yang keluar dari rahim Maria itu, apakah ia melahirkan ketuhanan Yesus atau melahirkan tubuh Yesus? Nah, kalau orang-orang berakal akan memahami dia melahirkan makhluk manusia. Karena nggak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Sama aja makhluk dengan manusia. Manusia itu kan disebut makhluk, jangan bertele-tele bang. Iya, manusia nggak mungkin Tuhan dilahirkan. Oke, kita sudahi sampai di situ. Apakah ini kan temanya tentang agama mana ajaran sesat ya? Kita sudahi sampai di situ ya. Menurut Bang Farud, apakah Bang Farud setuju bahwa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu hanya Tuhan? Oke, kita kaji dulu apa itu hidup yang kekal. Dikaji dulu lah, apa itu hidup yang kekal. Analoginya gini, Dinda. Kalau ada yang mengatakan ke Bang Faruk kan, yang berkuasa memberikan hamburger itu adalah si Tony. Kan gitu. Sebelum aku mau percaya itu, aku kaji dulu hamburger apa sih? Karena aku nggak tahu hamburger. Kita tidak membahas Nah, tentang kita cari tahu dulu kan, Dev. Iya, bisa jelaskan Bagaimana ya. kita membahas sesuatu yang Apa kita itu? tidak tahu? Bagaimana kita membahas sesuatu yang kita tidak tahu? Hidup yang kekal Siapa itu bilang? apa? Mungkin mungkin bagi Bang Farud tidak tahu, tetapi saya bukan berarti saya nggak tahu bang. Ya sudah, silakan Biarkan menurut saya jelaskan kamu. apa itu hidup kekal Dinda, menurut. sabar dulu. Dinda, sabar dulu. Kita bedah nanti. Menurut kamu hidup yang kekal itu apa? Menurut saya hidup yang kekal itu apa? Menurut Yesus hidup yang kekal itu apa? Kita bedah nanti. Menurut kamu dulu nih, hidup yang kekal itu apa? Iya. Jadi makna hidup kekal itu berbicara keselamatan ke surga. Contoh ya, sekalipun tubuh kita atau raga kita ini mati ya, roh kita itu tetap hidup. Artinya kita tetap masuk surga ya. Jadi Di mana datanya pengertian itu, hidup Dinda? kekal itu jangan dipahami Di mana datanya itu? Tenang dulu bang, biarkan dulu selesai saya bicara. Iya, Nanti kasih kalau datanya mau lah. Kita menanggapi, pakai data mau lah. 1 jam Nanti abang. saya pakai data juga. Pakai data lah, percuma. Kamu mau ngomong 1 jam pun ngomong 1 menit pun Oke. kalau nggak pakai data nggak ada isinya itu. Ya, kita baca satu data ya dalam Yohanes 10 ayat 28 ya. Ya, apa katanya di situ? Di sini Tuhan Yesus bersaksi kepada orang Yahudi pada saat itu. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, saya jelaskan ya Bang ya. Jadi hidup kekal yang dimaksud Tuhan Yesus di sini ini berbicara ke surga atau keselamatan. Bukan berbicara fisik yang tidak akan pernah mengalami kematian. Tetapi kalau Berarti kita dalam memahami pemahaman ayat kamu, ini, hidup kekal itu masuk ke dalam surga, betul? ya itu menurut Ya, oke, silakan. makna teologisnya ya. Tetapi kalau kita pahami ini secara harfiah, maka ini bisa menyeratkan kita tidak akan pernah yang namanya mengalami kematian fisik. Ya. Oke. Jadi yang benar yang mana Itu ini? ya kan saya udah bilang penjelasannya secara teologis itu adalah itu berbicara keselamatan ke surga. Oke, berarti itu kita kutip ya, kita pegang ya. Iya, oke. Ya, Nah, silakan. pertanyaan saya kepada Bang Faruk, apakah Bang Faruk setuju yang berkuasa menyelamatkan seseorang itu ke surga atau memberikan ribut, Bang? Oke, udah. Ya, silakan Dinda. Iya. Pertanyaan saya Bang kepada Anda,
Apakah abang setuju bahwa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu hanya Tuhan? Oke, saya jawab. Oke. Nah, sebelum kita mengarah ke Ya, sana, Bang. ya, menurut Anda tadi hidup kekal itu masuk ke dalam surga, ya kan? Bukan berarti tidak binasa, kan gitu. Tapi kalau menurut Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang telah Engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus percaya satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah, dan Yesus adalah yang diutus. Kan berlawanan ini, berbeda nih pemahaman tentang hidup yang kekal berdasarkan narasi dari Yesus. Nah, kalau kita mengutip dalam Yohanes 17 nomor 3 itu tadi, maka kami umat Islam lah yang mendapatkan hidup yang kekal dalam pemahaman Yesus. Karena bagi kami satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, dan kami memahami Yesus itu hanya sebatas utusan. Oke, nah, tapi kalau aku berupaya mengikuti pemahamanmu, sahabat Nois, cek, dengar suaraku? Nah, kalau mengikuti pemahamanmu tentang hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal itu adalah ke surga, kan gitu. Nah, saya tanya sama kamu, apakah Maria itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidup yang kekal? Tapi abang ya, iya, abang sama sekali tidak menjawab poin pertanyaan saya, bang. Bang, tolong jawab poin pertanyaan saya ya, bang ya. Yang saya tanyakan, apakah Bang Faru setuju bahwa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu hanya Tuhan saja? Ya, setuju. Memang Tuhan yang memberikan hidup yang kekal dalam pemahaman Yohanes 17:3. Iya. Terus? Jadi saya dan Bang Faru dengan saya itu sudah sangat setuju bahwa yang berkuasa memberikan hidup yang kekal itu hanya Tuhan. Oke, dalam konteks Yohanes 10 ayat yang ke-28, di sana Yesus bersaksi ia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Apakah ini sama saja? Dibaca Yesus Indah, sendiri dibaca, menyatakan Indah, dirinya adalah Tuhan. Dibaca. Yohanes 10:28-nya dibaca. Baik. Iya, saya baca ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Apa yang diberikan Yesus? Kita buka ya datanya ya. Apakah Bang Faru tahu yang memberikan hidup yang kekal di dalam Yohanes 10:28 itu Yesus atau tidak? Nih. Yohanes 10 nomor 28. Oke? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke? Nah, kata aku di sini siapa? Oke. Kata aku di situ, Bang. Oke. Ya, kata aku di situ merujuk kepada dia yang sedang berbicara, yaitu Yesus. Oke, apakah Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri? Ya, jelas dalam konteks ini kan saya sudah bilang di atas Yesus sedang bersaksi atau memberikan. Apakah Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri? Ya iyalah, dia kan menggunakan kata aku, bukan kata dia. Ketika Yesus berkata, apakah Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri? Ya iyalah, jadi coba. Iya ya, oke. Kalau bukan Yesus yang berkata-kata di situ. Ya sudah. Penting Anda katakan Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri, kan, betul? Betul? Iya, saya tanya dulu kami ya, Bang Faru ya. Oke, sudah. Kalau bukan Yesus yang berkata-kata di ayat itu, siapa? Saya tidak intervensi. Enggak, saya enggak intervensi. Saya tidak intervensi.
Saya nggak intervensi, saya nggak bantah. Iya. Apapun jawabanmu saya tidak bantah. Apakah Yesus berkata Oke. atas dirinya sendiri? Ya jelas, di ayat itu iya. Oke, kita buka Kan ya kita bahas dalam ayat Yohanes itu 5 loh. nomor 7. Dalam Baik, Yohanes 5 kita nomor bahas ya. 37. Nih. Kamu katakan Yesus berkata-kata atas dirinya sendiri ya. Bentar, noise. Udah kemana Bang Faruk tadi? Dalam Yohanes 12:49, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, dia berkata-kata bukan atas dirinya sendiri, dan bukan dirinya lah yang memberikan hidup yang kekal, melainkan Bapa yang dalam Yohanes 12:49. Bahkan di dalam kitab Matius, sebentar sebelum ke dalam kitab Matius, ini dulu kita kaji. Dinda don't worry, dengarkan abangnya Dinda don't worry. Nah, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apakah waktu ini Yesus berkata benar? Apakah Yesus berkata benar dalam Yohanes 12:49? Bang. Iya, apakah Yesus berkata benar? Oke. Saya tanggapi. Silakan. Aduh, putus. Halo. Silakan Dinda, silakan. Halo Bang Faruk. Iya, dengar, silakan. Dengar. Halo Bang Faruk. Boleh saya tanggapi Bang? Loh, kok halo sih? Dengar. Cemana sini? Cek. Bang Faruk, Halo. dengarkan dulu, lihat dulu ini Bang Faruk. Ini satu lagi Bang Faruk. Kata Sabar dulu Dinda. Iya. Dengar Nuri, silakan. Mute, kena mute dia. Iya. Oke. Yang pertama, Bang Faruk kan harus memperhatikan konteksnya ya. Ayat yang Abang bacakan tadi dengan ayat yang saya sampaikan itu konteksnya berbeda. Itu yang pertama ya. Artinya di situ Bang Faruk jangan mencoba menjelaskan Alkitab itu dengan pola yang liar. Ya. Perhatikan Bang, di dalam Yohanes 10 ayat 28, di situ Yesus menggunakan kata aku, bukan kata dia. Jadi kalau Yesus menggunakan kata aku berarti dari dirinya sendiri. Ya Bang ya? Berarti dia Kalau berarti dia Yesus salah, berarti dia tadinya bohong di dalam Yohanes 10 ayat 28. Berarti dalam Yohanes 12:49 Bukan salah Bang, Abang yang tidak memahami konteksnya. Bukan berbohong Bang. Abang harus melihat konteksnya ya.
Gitu Bang. Ya sudah, berarti ketika dia berbicara Coba. dalam Nanti Matius 10 pelan-pelan nomor dulu. 28, dia berkata-kata atas diri sendiri atau atas bukan atas dirinya sendiri. Sudah pasti di situ di dalam Yohanes 10 ayat 28 Yesus sedang menunjukkan otoritas keilahiannya kepada orang Yahudi. Jangan tafsir lihat dulu, Dinda. Bukan sedang Jangan menunjukkan dulu. otoritas. Jangan tafsir lihat dulu. Jangan sampai aku menampol kau dengan data berikutnya. Jangan kau yang berupaya menafsirkan isi Bibel kau Iya, pelan-pelan. sesuai isi kepala kau. Jangan sampai aku kasih kau data berikutnya, aku tampari kau nanti dengan Baik. Bibel. Jangan sampai Ini aku tampari juga kau dengan Bibelmu. lihat dulu, Di dalam Matius 10 nomor 28, dengar dulu. Pelan-pelan, Dalam pelan-pelan. Matius 10:28, Yesus berkata atas dirinya sendiri atau atas diri bapaknya. Oke, berarti kalau Yesus berkata bukan dari dirinya sendiri dalam Yohanes 10 ayat 28, seharusnya Yesus menggunakan kata dia atau menggunakan kata aku. Nah, makanya dengar Dinda. Yohanes 12:49 lah jawabannya. Ketika Yesus berkata, aku memberikan hidup Iya, yang itu kekal. kok saya udah bilang loh, Apa Bang. yang dikatakan oleh Yesus ini, Bang. itu berdasarkan otoritas Bapa yang mengutus dia, bukan berdasarkan otoritasnya dia. Karena Yesus berkata-kata bukan atas kehendaknya sendiri. Dia berkata-kata Oke, bukan kita bedah atas ya. kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan yang telah mengutus dia. Ya, utahon. Paruk, bereng John Paruk. Kan lihat. Oke, dulu. Bang Faruk. Ya silakan, tidak don't worry, silakan. Kata Nah. Yesus, Silakan, don't worry. Bantu Yang lagi Bibelmu. berbicara di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 itu siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. 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 Ya. Apa yang dikatakan apa yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi pada saat itu? Ya. Oke, Gimana? dalam Yohanes 10 ayat 28 yang memberikan hidup yang kekal itu, dalam Yohanes 10 ayat 28 yang memberikan hidup yang kekal itu Yesus atau Bapa? Bapa. Karena Yesus berkata-kata tidak atas kehendaknya sendiri. Oh, Bapa. Berarti dalam hal ini Yesus telah salah berbicara ya. Harusnya kan Yesus berkata dia kan, bukan aku. Dia